Halo, kembali lagi di channel Agung MW Official. Kali ini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Baik, sebelumnya subscribe dulu channel Agung MW Official bagi yang belum. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar nanti dapat mengikuti video kami selanjutnya. Oke, materi kali ini yaitu trigonometri, subbab tentang perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Pada perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, definisinya di sini adalah kita harus bisa menggambarkan model segitiga siku-siku yang pertama. Segitiga siku-siku, kita misalkan di sini siku-sikunya berada di C. Maka segitiga yang kita buat adalah segitiga ABC. Dan kita misalkan sudut yang diketahui itu ada di A. Kita misalkan di sini sudutnya adalah alfa. Maka posisi segitiga ABC kita harus tentukan dan misalkan besaran sisi-sisi dari AC, AB dan BC. Nah, di sini sesuai dengan sudut yang di hadapannya. Maka C besar hadapannya adalah C kecil, terus B kecil, di sebelah kirinya di sini adalah A kecil. Untuk penamaan dari beberapa sisi-sisi, di sini kita akan kaitkan juga dengan rumus Pitagoras. Maka sisi yang ada di hadapan dari sudut C, siku-siku, ini adalah sisi miring. Sisi yang berhadapan dengan sudut yang diketahui ini adalah sisi depan. Sedangkan sisi yang berhadapan dengan sudut B ini adalah sisi samping atau sisi yang diapit oleh dua sudut yang diketahui. Maka kalau kita kaitkan dengan rumus, kita ingatkan kembali di sini rumus Pitagoras. Ingat rumus Pitagoras, C kuadrat ini sama artinya dengan si miringnya A kuadrat plus B kuadrat. Terus misalkan A kuadrat ini sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Terus B kuadrat ini sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, inilah dasar rumus-rumus Pitagoras yang sudah lama sekali, mungkin di SMP atau di SMA juga akan ketemu lagi dengan rumus Pitagoras ini, karena salah satu rumus ini juga bisa kita gunakan untuk menjawab dari perbandingan trigonometri. Maka rumus perbandingan trigonometri yang bisa kita buat adalah yang pertama adalah sin alfa. Sin perbandingannya adalah depan per miring. Lihat, depan per miring. Maka sisinya kita bisa buat A per C. Yang B, cos alfa. Ini bisa kita buat, rumusnya adalah samping per miring. Ini sama artinya dengan kalau kita pakai sisi B per C. C tan alfa ini sama dengan itu adalah depan per samping, atau kita pakai hurufnya A per B. Yang D kita lanjutkan lagi, ada 6 perbandingan trigonometri. Kosekan alfa. Kosekan alfa di sini perbandingannya adalah kebalikan dari sin. Maka miring per depan. Ini sama dengan C per A. Terus
Setelah kosekan ada sekan alfa, kebalikan dari cos, maka miring per samping. Kalau kita jadikan huruf C per B. Yang terakhir, ini adalah kebalikan dari tan, yaitu kotan alfa sama dengan kebalikan dari tan samping per depan. Kalau kita ganti dengan huruf, ini adalah B per A. Inilah perbandingan rumus trigonometri yang harus dipahami. Ini kita dapatkan dari perbandingan dari segitiga siku-siku. Untuk lebih jelasnya kita terapkan di soal pakai angka. Misalkan diketahui segitiga ABC, siku-siku di C, dan panjang A sama dengan 4, panjang B sama dengan 3, maka tentukanlah yang nomor A panjang C, berapakah panjang C kecil. Terus yang B nilai perbandingan trigonometri jika sudut alfanya berada di B. Oke, kita jawab. Pertama, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita harus menggambarkan segitiga tersebut. Berarti kita gambarkan pertama, buat suatu segitiga siku-siku sama seperti tadi. Pastikan sesuai dengan soal siku-siku ada di C. Maka di sini kita bisa buat A, di sini B. Berarti di hadapannya ingat C kecil, A kecil, B kecil. Ini sudah diketahui. Di sana adalah A-nya sama dengan 4. Terus B sama dengan 3. Maka C belum diketahui. Pertanyaan nomor A. Sudut yang diketahui tadi itu ada di sudut B, sudut alfanya. Di sini sekarang alfa. Sesuai dengan keterangan yang tadi, kita buat dulu keterangan depan, miring, dan samping. Ingat, di depan dari siku-siku, di hadapan dari sudut siku-siku itu adalah miring. Di hadapan dari sudut alfa, ini terbalik ya, hati-hati di sini. Sudut alfa itu adalah di depannya depan, sedangkan sudut yang diapit oleh sudut sisinya ini adalah samping. Nah, bisa kita jawab pertama. Yang kita cari adalah yang A. Yang kita cari panjang dari C. Berapakah panjang C? Maka kita gunakan rumus Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka jawaban kita temukan A-nya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Maka C sama dengan akar 25 sama dengan 5. C sudah kita temukan sama dengan 5. Maka yang nomor B kita dapatkan perbandingan trigonometri seluruhnya. Ini sama dengan 5. Berarti perbandingan trigonometri tidak ada masalah. Kita buatkan langsung dari sin alfa, cos alfa, tan alfa. Berapa nilainya? Terus kosekan alfa, sekan alfa, yang terakhir pertangan alfa. Ingat, sin itu rumusnya adalah depan per miring. Depan per miring berarti di sini depannya, di sini miringnya. 3 per 5. Cos alfa berarti samping per miring. Maka jadinya
4/5. Tan samping, di sini tannya adalah depan per samping, maka perubahannya adalah depannya adalah 3/4 sampingnya. Sedangkan untuk kosekan sekant kutangan, kebalikan dari yang di depan. Kebalikan dari sin, kosekannya adalah 5/3, terus 5/4, kebalikannya 4/3. Inilah nilai-nilai dari perbandingan trigonometri. Pastikan anak-anak bisa mengetahui di mana posisi miring, depan, dan samping. Ingat, sesuaikan dengan gambarnya. Ini jenisnya sama tetapi letak dari sudutnya berbeda. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Yang jelas, pastikan anak-anak bisa memahami seluruh dari pemahaman perbandingan trigonometri dan bisa memahami rumus Pitagoras, maka definisi dari trigonometri perbandingan segitiga siku-siku pasti bisa diselesaikan. Terima kasih.